warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa alladzina la yu'minuna bil akhirah wa alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ah wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan memulai sebuah kegiatan yaitu penulisan mushaf, yang mana ini merupakan program dari
dinas provinsi ya, yang diwajibkan kepada idealnya kepada seluruh siswa tapi karena sarana prasarana juga mungkin kurang memadai kalau seluruhnya sehingga ada beberapa siswa yang terlibat. Penulisan mushaf ini memang sangat berguna sekali bagi kita mengingat Al-Quran ini kan kitab suci ya, yang harus terjaga keasliannya dari sejak diturunkan kepada Rasulullah SAW sampai nanti umat Islam di akhir zaman ya sampai kiamat mungkin. Memang Allah sudah menjanjikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang sudah menurunkan Quran ini dan akulah yang akan menjaganya, tapi tidak mungkin Allah langsung menjaganya tanpa melalui tangan-tangan kaum muslimin. Seperti insya Allah kita yang mengaku sebagai orang Islam. Nah, untuk menjaga keaslian itu maka diperlukan keahlian untuk menulis huruf Al-Quran. Yang mana jangan sampai kita terbalik, huruf Latin kita paham, sementara huruf Al-Quran yaitu huruf Arab sama sekali kita tidak bisa. Bahkan banyak juga di antara kita yang mungkin membacanya saja tidak bisa. Karena kebanyakan dari kita kalau membacanya lancar, menulisnya belum tentu. Nah, melalui penulisan ini diharapkan para siswa itu nanti mampu menulis sendiri dan lebih dalamnya mungkin memahami, karena setiap orang itu kebagian nanti menulis dari ayat berapa sampai ayat berapa, itu nanti apa yang ditulisnya, bagaimana hukum dalam bacaan Quran itu dalam penulisannya. Itu semuanya dalam huruf Arab itu mengandung makna seperti panjang pendeknya, apakah itu nasjid atau tidaknya, itu berpengaruh kepada makna. Oleh begitulah Al-Quran dibuat sebagai sebuah tulisan yang mungkin berbeda dengan huruf Latin ya, yang di dalamnya itu banyak mengandung makna, Tapi satu hal juga bahwa huruf Quran ini adalah huruf Arab, huruf yang paling demokratis. Kita mengenal kalau dalam huruf Latin itu ada besar kecil gitu. Dalam tulisannya ini kalau nama huruf besar, kalau jabatan juga mungkin huruf besar. Dalam huruf Arab tidak ada. Bahkan nama Allah, nama Rasul juga semuanya hurufnya sama. Itu sebagai simbol kesederajatan. Itu barangkali sebagai gambarannya. Nah, anakku sekalian, pelatihan menulis huruf Arab ini sangat berguna sekali ya, karena tidak semua orang pernah mengalami masuk ke pesantren atau waktu di sekolahnya juga tidak semua siswa rajin mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru agama. Misalnya ketika ada pelajaran menulis dan menghafal surat-surat pendek, kan tidak semua kita mungkin ada kesempatan untuk mengikutinya. Kadang ada juga yang karena malas gitu. Waktu itu yang penting mah bisa bacanya. Nah, sekarang dengan gerakan seperti ini secara massal, minimal bahkan orang yang buta huruf Quran pun belajar, karena dalam buku tersebut sudah ada pedomannya, sudah ada panduannya. Bagaimana kita belajar menyusun sebuah mushaf, menulis mushaf. Yang dulu mushaf ini ditulis oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam bahasa yang masih murni, bahasa yang masih asli. Sehingga Al-Quran itu sendiri menjadi pedoman atau mungkin menjadi pagu bagi bahasa Arab. Kalau kita mengenal ya bahwa bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab, bahasa Latin lah katakanlah, mungkin itu sudah berkembang dari bahasa Latin itu menjadi bahasa-bahasa Eropa. Banyak istilahnya ya, dari bahasa Yunani, Romawi kuno, sumber bahasa Latin sudah berkembang. Bahkan bahasa negara pun berkembang terus, berubah, baik bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis juga terus berkembang, termasuk bahasa Indonesia. Itu mengalami perkembangan dari maknanya, dari penulisannya dan yang lainnya. Nah, untuk bahasa Arab bisa kita bayangkan sudah 1400 tahun lebih bahasa Arab itu sampai sekarang tidak begitu banyak perubahan makna. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam yang mengatur semua kehidupan manusia, sehingga di negara manapun yang mayoritasnya beragama Islam, maka Quran akan selalu ada, dan bahasa Arabnya akan terus menjadi bahasa pendamping dari bahasa keseharian karena bahasa ibadah. Itulah sebabnya maka
kitab suci kita ini selalu ada bahasa Arabnya dan ada juga terjemahannya. Kalau terjemahannya kan tergantung negaranya, bertulis dalam bahasa apa, dalam huruf apa. Kalau di kita dengan huruf Latin, bahasa Indonesia. Mungkin kalau di Thailand ya dengan huruf Thailand, bahasa Thailand, itu bisa bebas. Dan kalau kita hanya mengandalkan terjemahannya, beda bahasa, itu beda juga mengartikan. Tapi kalau kita paham bahasanya, maka kita mengenal artinya, kita mengenal makna dari ilmu bahasa Arab itu sendiri, maka memahami Al-Quran kita akan lebih mudah. Jadi ke depannya, mudah-mudahan setelah anakku sekalian belajar menulis mushaf ini, menulis huruf Arab ini, nanti ada kecintaan terhadap Al-Quran, mau terus mempelajari. Setelah lancar kita menulisnya, ternyata tidak susah ya, karena sesuatu juga kalau kita lakukan dengan penuh kesenangan, penuh keyakinan, itu akan membuat kita juga senang melaksanakannya. Apalagi ini kita menulis tulisan yang terdapat dalam kitab suci, itu sangat bagus sekali. Nah, saya harap anakku sekalian itu ikutilah kegiatan ini dengan penuh keseriusan, penuh kesungguhan, karena yakin sekali kegiatan ini sangat bermakna, pengalaman yang sangat baik, terlebih ini di bulan Ramadan ya, bulan yang penuh keberkahan, apapun yang dilakukan itu bernilai pahala. Apalagi kita belajar untuk kegiatan keagamaan, karena di mana lagi, kapan lagi kita punya kesempatan seperti ini, kecuali ya mungkin bagi anakku sekalian yang sekalian katakan tadi pernah tinggal di lingkungan pesantren. Itu biasanya kalau pesantren itu sudah familiar lah dengan tulisan-tulisan Arab itu, karena bahasa lain selain bahasa kita adalah bahasa Arab ya. Dan tulisannya juga demikian, karena bahasa Arabnya selain kita pahami juga, biasa kita kalau belajar itu sambil juga dituliskan. Jika ini terbiasa menulisnya. Nah, kalau kita sudah paham, sudah bisa menulisnya, maka kita pun bisa memahami bahasa itu, dan kita tahu ketika orang membacanya itu salah, bukan begitu, karena huruf yang dibaca itu huruf ini. Itu dia kan sampai ke sana. Maka dengan cara seperti itu kita pun lebih memahami lagi apa itu isi Al-Quran. Jadi kalau sudah paham kita bahasanya, kita pandai juga menulisnya, kita pun bisa mengajarkan kepada yang lain. Karena dalam ajaran kita, agama kita disebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia amalan itu adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Walaupun hanya satu ayat saja, kita mengajarkan kepada orang lain tentang apa itu Al-Quran, maka itu pahalanya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena Al-Quran itulah sumber dari semua peribadatan yang kita lakukan. Al-Quran itulah wahyu Allah, sumber kebenaran yang tidak bisa kita bantah ya. Kebenarannya kebenaran absolut, berbeda dengan kebenaran ilmu pengetahuan yang lain. Kebenaran Al-Quran itu kebenaran yang tidak terbantahkan. Kalaupun pemikiran kita sejalan dengan Al-Quran, itu bukan Al-Quran yang salah, tapi mungkin pemikiran kita yang harus diperbaiki lagi ya. Karena banyak ilmuwan-ilmuwan juga yang berupaya untuk menegasikan Al-Quran, menegasikan Islam, selalu berujung dengan menjadi mu'alaf bagi orang-orang yang non-muslim. Bagi orang-orang yang ateis, mempelajari Al-Quran dengan penuh kesungguhan, keseriusan, biasanya akan berakhir dengan dia memiliki keyakinan bahwa Allah itu ada. Itulah luar biasanya kitab suci Al-Quran. Al-Quran hanya akan dipahami oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kemampuan dalam mengembangkan daya nalar, daya logikanya. Di luar itu, maka Al-Quran tidak bisa dipahami. Karena itulah maka menulis mushaf ini bagian dari kita mempelajari Al-Quran, mempelajari cara membacanya, bagaimana cara menulisnya, dan terakhir bagaimana cara kita menafsirkannya. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul membawakan manfaat bagi kita semua, yang saya yakin itu juga sangat baik, dan juga bisa membiasakan kita untuk familiar dengan huruf-huruf Arab, terbiasa dengan menulis huruf Al-Quran, sehingga kalau kita menghafalkan Quran atau ayat-ayat pendek juga tidak perlu dengan melihat huruf Latinnya, tapi kita sudah terbiasa. Bahkan kalau ketika sudah hafal ayat tersebut, kita pun mampu menuliskannya dengan baik karena kita sudah terbiasa. Mudah-mudahan semua ini meningkatkan pahala kita, amalan kita di bulan Ramadan kali ini. Itu mungkin anakku sekalian yang saya sampaikan, saya pesankan, ikuti kegiatan ini dengan baik, dan insya Allah Allah akan mencatat ini sebagai pahala yang baik, amalan yang sangat baik, dan akan penuh dengan keberkahan di akhirnya. Karena kita sekarang belajar ingin bagaimana
bisa meneruskan, melanggengkan keberadaan Al-Quran ini di alam dunia ini oleh kita sebagai sesama muslim untuk sampai juga nanti diteruskan kepada generasi-generasi muslim terakhir. Terima kasih, semoga Allah selalu meridhoi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan atau sekarang disebut dengan smart train. Maksudnya dari pesantren bagi orang-orang untuk meningkatkan kecerdasannya, menjadi orang yang smart, terutama dalam pemahaman agama ya. Karena sadar atau tidak bahwa makin sini orang-orang itu makin menjauh dari agama. Survei membuktikan kalau kita lihat di media sosial bahwa di negara-negara Eropa sekarang ini yang mayoritas beragama non-muslim yaitu Nasrani, begitu Katolik maupun Kristen, Protestan, sekarang mengejutkan lebih dari 50% ketika disurvei masyarakatnya menyatakan ateis. Sehingga gereja-gereja itu kosong, luar biasa ya. Nah, sementara di balik itu penganut Islam, orang-orang muslim baru mualaf makin bertambah. Kenapa demikian? Karena mereka itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang logikanya jalan, mencari kebenaran, mencari jawaban dari semua permasalahan hidup yang mereka hadapi. Ketika dia sudah pihak agama sebelumnya yang dia yakini sudah tidak mampu lagi menjawab semua permasalahan, maka dia akhirnya pertama tentu saja keluar dari agama itu. Dan berikutnya dia akan mencari nilai-nilai baru, mencari keyakinan-keyakinan baru yang bisa menjawab semua permasalahannya. Dan kali ini kita alhamdulillah di sekolah kita punya program pesantren Ramadan. Selama bulan Ramadan ini kita belajar bagaimana kita lebih memperdalam lagi agama yang kita anut sejak kecil, sehingga menambah keyakinan, kekuatan tauhid kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan akan kebenaran ajaran Islam, menambah keyakinan terhadap isi kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan itulah saya berharap kegiatan pesantren yang sudah kita lakukan ini betul-betul ya bisa berperan, bermakna bagi kita semua untuk menambah keyakinan, menambah keimanan kepada kita. Dan saya juga melihat alhamdulillah anak-anak di SMA Banjaran ini mengikuti kegiatan ini dengan cukup antusias ya. Cukup antusias, kemudian semua tugas-tugasnya juga dilaksanakan dengan baik, semua program diikuti, baik itu yang secara teorinya maupun prakteknya, yaitu melalui infak, sodako ya, yang sudah diprogramkan dari pemerintah, juga kegiatan berbaginya, berbagi sedekah, bagi sedekah seperti dalam rantang siswa, rantang pramuka atau yang lainnya, itu semua bisa jalankan. Kita belajar, dan saya melihat anak-anakku cukup besar kepekaannya, terbukti dengan infak yang terkumpul juga lumayan cukup besar ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul nantinya membudaya, kalau bahasa ininya mempribadi dalam diri kita, terinternalisasi menjadi sifat dan karakter kita sebagai seorang mukmin yang sebenarnya. Karena mukmin yang baik itu adalah ketika orang-orang di sekitarnya tidak merasa terganggu, bahkan kalau itu merasa senang ketika ada orang itu datang. Seorang muslim itu, seorang mukmin di lingkungan masyarakatnya akan menjadi manusia wajib. Manusia wajib itu manusia yang wajib keberadaannya.
Kalau tidak ada, mereka akan dicari kemana orang itu. Rasanya dia itu punya peran dalam kelompoknya itu, dalam kelompoknya. Sebaliknya juga mungkin orang-orang kafir itu akan menjadi manusia haram ketika ada di lingkungannya. Nauzubillah min dzalik, kita tidak sampai orang seperti itu ya. Adalah anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya lihat selama kegiatan pesantren ini tidak hanya penampakan saja yang mungkin hanya ya praktek yang puragata makanan, tapi betul-betul yang kalian lakukan itu betul-betul ikhlas dalam hati, sehingga apa yang saya banggakan ini betul-betul bisa terrealisasi dalam kehidupan nanti setelah melalui bulan Ramadan. Saya cukup bangga, terima kasih pada anakku sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, penuh perhatian dan saling berbagi dengan yang lain. Semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul ya di Ramadan kali ini menjadi amalan yang baik, menjadi peningkat keyakinan keimanan kita, menjadi pengikat persaudaraan kita minimal di seluruh lingkungan SMA Negeri 1 Banjaran, umumnya dengan lingkungan masyarakat di mana kita berada ya. Sehingga keberadaan kita itu betul-betul juga akan bermakna, berguna bagi orang lain, dan minimal diri kita sendiri juga tidak menjadi beban bagi yang lain ya. Mudah-mudahan pesantren yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banjaran ini betul-betul dapat meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas diri kita menjadi seorang mukmin yang sejati, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang tangguh, yang pada dirinya kita akan melahirkan generasi-generasi muslim berikutnya yang juga masih kuat, yang akhirnya akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi, terhindar dari berbagai konflik seperti yang sekarang kita jalani. Itu saja mungkin anakku sekalian. Sekali lagi terima kasih atas atensinya selama ini, dan saya juga cukup bangga kepada kalian dengan atas perhatian, dan juga terima kasih kepada seluruh panitia pesantren Ramadan yang sudah bersusah payah dengan berbagai pengorbanannya, waktu, tenaga, pikiran dan yang lainnya. Semoga menjadi penambah amaliyah Ramadan di Ramadan 1443 Hijriah ini. Terima kasih. Aku lu kali hada astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.